Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You part ke-5. Langsung saja ya. Setelah membantu mendapatkan bola, Zaze memberi tanda ke Lurang untuk bertemu di luar. Sementara itu, Jiangjia tetap masih ada di lapangan basket karena dia melihat Qianyu. Duh, ternyata selama ini Guran masih salah paham mengira Jiangjia menyukainya. Emang dasar sial, Qianyu terus berada di dekat Guran sehingga saat Jiangjia tersenyum untuk Qianyu, Guran mengira itu senyuman untuknya. Padahal Guanfang sudah curiga kalau itu bukan untuk Guran karena arah tatapan Jiangjia berbeda dengan arah duduk Guran. Tetapi Guran tetap yakin pada kesalahpahamannya. Dia baru sadar sudah salah paham saat Jiangjia tiba-tiba saja meneriakkan nama Qianyu untuk memberikan semangat saat Qianyu mau shoot. Guanfang langsung tertawa ngakak. Begitu pulang sekolah, dia langsung mengajak Jiangjia bicara, meminta penjelasan. Guanfang juga ikut dengan mereka dan ternyata benar. Jiangjia menyukai Qianyu dan senyumannya selama ini bukan untuk Guran. Jiangjia juga mengungkapkan rasa kesalnya karena Guran selalu menghalangi pandangannya dan bicara hal-hal aneh. Guran masih belum terima dan membahas pujian Jiangjia tentangnya saat mengambil perlengkapan latihan militer. Oh, saat itu semua gara-gara Guran yang menyamar menjadi Zhang Lurang, jadi dia salah nama. Bagaimana bisa kesalah nama? Satunya punya 2 huruf, satunya lagi punya 3 huruf. Satunya bermarga Yang, satunya bermarga Gu. Satunya punya wajah tampan, satunya lagi lebih tampan. Bagaimana bisa kau salah nama? Protes Guran. Jiangjia semakin bingung. Guanfang semakin tertawa ngakak. Guran tampaknya masih kesal dan akhirnya dia memberitahu kalau dia dan Qianyu itu saling kenal. Ayahnya adalah rekan kerja ayah Qianyu. Sikap Jiangjia langsung berubah 180 derajat menjadi amat baik pada Guran. Tentu saja biar dia dapat informasi mengenai Qianyu. Dan benar saja, Jiangjia mulai meneror Guran untuk mendapat informasi detail mengenai Qianyu. Guran sudah bilang kalau Qianyu suka warna putih, tetapi Jiangjia mau tahu lebih jelas, putih beras, putih gading, atau putih susu. Guran benar-benar tersiksa. Saat Qianyu mengajak Guran makan bersama karena orang tua mereka kerja lembur, Jiangjia langsung mau ikut. Dia mengaku sebagai sahabat Guran, bukan hanya sekedar teman biasa. Agar Guran mau membantu, dia mengancam akan menceritakan kejadian saat Guran terkurung di ruang peralatan. Guran langsung tertawa dan mengiyakan kalau Jiangjia adalah sahabatnya. Hari ini Zaze tidak bisa pulang bersama Lurang dan Guanfang karena dia harus membantu Guru Zhang menghitung nilai ujian bulan lalu. Bukankah dia sangat cekatan hingga membuat kagum? Memuji diri sendiri. Lurang sudah di dalam bus dan kelihatan menunggu Zaze. Dan mendadak hujan turun, Zaze juga baru selesai. Dia mencoba menerobos hujan dengan menggunakan tas sebagai payung. Tetapi hujannya semakin deras sehingga dia harus meneduh di pos satpam. Lebih baik dia menunggu sebentar lagi hingga agak reda. Saat lagi menunggu, tiba-tiba saja Lurang muncul di hadapannya dengan sebuah payung. Wah, dia kembali untuk menjemput Zaze. Zaze tentu senang. Saking senangnya, dia menceritakan tentang zodiak keberuntungannya bersifat air. Saat dia membacanya, dia tidak percaya, tapi kini dia merasa itu sangat akurat. Sebab selalu ada hal baik yang terjadi padanya saat hujan turun. Seperti dia pertama kali bertemu Lurang di warung saat sedang hujan. Dia tahu nama Lurang saat hujan turun. Dan sekarang, semua hari hujan berhubungan dengan Lurang. Minggu lalu hujan turun 3 kali. Minggu ini hujan turun 2 kali. Maksudnya, hanya hari hujan yang berhubungan denganmu baru bermakna bagiku. Rang-rang, hari ini kau sengaja pergi menemuiku. Aku lupa membawa perlengkapanku, bohong Lurang.
Dasar gengsi, padahal dia kan sudah naik bus dan kembali karena mengkhawatirkan Zazai. Dia juga memberikan payungnya untuk Zazai karena rumah Zazai lebih jauh. Sayang sekali Zazai tidak melihat senyum Lurang saat melihatnya berlari-lari kecil. Karena hal baik yang terjadi kemarin, suasana hati Zazai juga baik hingga hari ini. Saking baiknya, dia mau mentraktir teman-temannya. Kebetulan Zenzin dan kawan-kawan juga ada di sana dan langsung menggerutu menyebut Zazai suka cari perhatian. Padahal Zazai memang lagi happy aja dan kebetulan baru dapat uang jajan dari ayahnya. Zazai juga membelikan Lurang snack. Dia mengantarkannya ke kelas Lurang. Kebetulan kelas lagi kosong, jadi Zazai meletakkan saja snacknya di meja Lurang. Setelah itu dia langsung pergi. Pas keluar kelas, dia berpapasan dengan Zenzin. Zenzin tampak jelas tidak menyukainya dan mencurigainya karena masuk kelasnya. Dan benar saja, saat jam istirahat selesai, Zenzin heboh karena uang kas kelas. Lurang tidak begitu mempedulikannya karena dia sibuk melihat barang pemberian Zazai. Selain snack, Zazai juga memberikannya buku catatan. Zenzin tiba-tiba terfikir sesuatu dan langsung berlari ke ruang guru tanpa memeriksa barangnya lagi. Sambil menangis, dia melapor ke Guru Zhang kalau uang kas sudah dicuri. Guru Zhang langsung memarahinya untuk tidak asal menyimpulkan pencurian karena masalahnya akan parah. Guru Lin yang duduk di sebelah Guru Zhang setuju dan menyarankan untuk mencari lebih teliti. Zenzin sangat yakin kalau uangnya dicuri karena dia menghitung uang kas di dalam kelas sepanjang istirahat siang. Kemudian pergi membeli pena ke minimarket, terus mengambil koran di kantor akademik dan saat kembali uangnya sudah hilang. Aku kira-kira pergi selama puluhan menit. Saat aku kembali, aku hanya melihat Zazai, ujar Zenzin. Guru Zhang menyuruhnya tidak menangis lagi dan lebih baik ikut dengannya memeriksa ke ruang pengawas. Guru Lin jadi ikutan panik karena murid kelasnya disebut dan tidak berapa lama Kepsek Chang memanggilnya karena di CCTV terekam Zezin masuk ke kelas 11. Kepsek Chang percaya dengan Zezin karena Zezin berprestasi dalam akademik dan sikapnya juga baik, jadi tidak mungkin berbohong. Zaza sudah dipanggil ke ruang guru. Di sana juga ada Zenzin. Kepsek Chang langsung menanyakan apa dia pergi ke kelas 11 saat istirahat. Untuk apa? Zaza membenarkan kalau dia ke sana, tetapi dia tidak langsung menjawab tujuannya ke sana. Kepsek Chang menjelaskan kalau uang kas 11 sudah hilang dan dari CCTV hanya Zaza yang masuk ke kelas itu saat istirahat. Jadi kalian curiga aku mencuri uang? Aku tidak mencuri apapun. Guru Lin membela Zazai, tetapi kepala sekolah Chang tidak mau mendengar. Dia hanya ingin tahu Zazai ngapain ke sana. Zazai menjelaskan kalau dia mencari temannya, tetapi dia tidak ada. Zenzin seolah mau memperkeruh suasana, membahas soal Zazai yang mentraktir teman-temannya saat jam istirahat. Dari mana uangnya? Itu uangku sendiri. Lagi pula aku pergi ke kantin terlebih dahulu baru ke kelas kalian. Apa keduanya berhubungan? Zenzin langsung membela diri kalau dia ingin meluruskan kesalahpahaman. Zazai tidak terima hanya dia yang dituduh dan dibilang kalau Zenzin juga harusnya dicurigai. Zenzin langsung protes tidak terima. Kepsek Chang juga setuju. Zazai juga tidak mau dituduh tanpa bukti. Kepsek Chang terus saja menyuruhnya menjelaskan kenapa ke kelas 11 saat jam istirahat. Dia datang mencariku. Jelas Lurang yang datang setelah mendengar yang terjadi. Terkadang jatuh cinta pada seseorang rasanya terjadi dalam sesaat saja. Aku ingat dengan jelas momen itu pada saat hari hujan, detik saat dia melihat kemari dan kami saling bertatapan. Namun, aku tidak dapat memahami rasa sukaku. Namun, hal yang sangat beruntung adalah aku tidak pernah menyesalinya. Aku tidak pernah menyesal pergi ke warung saat hari hujan. Tidak pernah menyesal memarahinya tanpa alasan jelas. Tidak pernah menyesal bertemunya
lalu jatuh cinta padanya. Dia datang untuk mengantarkan buku catatan. Suzaze pernah menjelaskan materi untukku. Aku merasa pengajarannya bagus sehingga menyuruhnya memberiku les. Jadi hari ini dia datang mengantarkan buku catatan untukku. Ini buku catatannya. Jelas lurang dan menunjukkan buktinya. Zenzin tidak terima kalau Zaze langsung dibebaskan dari tuduhan. Dia masih tetap menuduh Zaze. Zaze juga tidak terima dituduh karena selain dia, Zenzin kan juga sendirian di kelas. Zenzin langsung marah karena dia yang melapor uang hilang, tidak mungkin dia yang mencuri. Terus kenapa tadi dia tidak bisa menjelaskan tujuannya ke kelas mereka sebelum Zhang Lurang datang? Aku yang menyuruhnya menjaga rahasia, sebab aku tidak ingin semua orang tahu bahwa nilai bahasa Inggrisku rendah, bahkan sampai harus murid kelas biasa yang memberiku les. Jelas lurang, membela Zaze. Padahal sebenarnya dia tidak pernah meminta demikian. Guru Lin langsung menegur lurang untuk tidak berpikir demikian karena semua siswa punya kemampuan masing-masing meskipun dari kelas biasa. Zenzin tetap saja tidak terima dan masih terus menuduh Zaze. Guru Lin mencoba mengakhiri perdebatan yang tidak ada ujungnya karena tidak ada bukti juga Suzaze yang mencuri. Sebelum kebenarannya terungkap, jika mereka terus memutuskan masalah berdasarkan kesimpulan sendiri, maka juga akan melukai siswa lain. Guru Zhang setuju dengan Guru Lin. Lebih baik mereka menyelidiki dengan lebih teliti. Kepsek Chang setuju, lebih baik mencari, teliti dulu di kelas sendiri dan tidak menuduh murid lain. Lurang mengantarkan Zaze kembali ke gedung kelasnya. Dia sedari tadi mau bertanya, mengapa Zaze tidak mengatakan yang sebenarnya tadi. Zaze ternyata memang tidak mau semua orang tahu kalau nilai bahasa Inggris Lurang jelek dan meminta les dari kelas biasa. Dia takut kalau Lurang menganggap hal itu memalukan. Bukan begitu, aku tidak menganggapnya memalukan. Aku juga tidak ingin kau disalahpahami oleh guru, jelas Lurang. Namun, aku benar-benar tidak tahu hari ini kalian membayar uang kas. Juga tidak tahu tempat duduk si Zenzin. Aku hanya ingin menaruh buku catatan di mejamu, juga cemilan-cemilan dan kola. Suzaze, aku percaya padamu, ujar Lurang tersenyum padanya. Satu kalimat yang membuat hati Zaze menjadi ringan. Dia pasti sedih sedari tadi dicurigai sebagai pencuri. Hal ini diketahui sama teman-teman sekelasnya. Jelas mereka marah karena teman mereka dituduh tanpa bukti seperti itu. Zaze juga ingin membuktikan diri tidak bersalah, tetapi tidak tahu gimana caranya. Jiangjia sangat kesal karena Zenzin tidak bisa menjaga uang sendiri dan malah menangis menuduh orang lain untuk menyelesaikan masalahnya. Jiangjia yang kesal menyuruh Zaze untuk pura-pura menangis saja seperti Zenzin. Zaze bukan tipe yang menyelesaikan masalah dengan menangis, jadi dia tertawa dan mengikuti saran mereka akting nangis. Lurang kebetulan lewat di depan kelas mereka dan mengira kalau Zaze benar-benar menangis karena masalah tersebut. Di kelas 1-1 pada jam pelajaran selanjutnya, Zenzin menyebarkan rumor ke teman sebangkunya kalau uang kas kelas mereka hilang dicuri oleh Zaze. Guru Zhang yang sedang mengajar risih mendengar suara bisik-bisik mereka dan menegur mereka untuk fokus belajar. Untuk masalah uang kas, mereka harus bekerja sama mencarinya di penjuru kelas begitu pelajaran selesai. Jika tidak ditemukan sekalipun, para guru yang akan mengurusnya. Peringatan sudah diberikan, tetapi rumor terus disebarkan dengan cara menulis di kertas dan digilirkan untuk dibaca semua siswa. Kertas itu sampai di tangan Guanfang, Gurang, dan Lurang. Isi kertas itu soal uang mereka dicuri Zaze dan mereka ingin meminta kembali uangnya pada Zaze. Ketiganya amat sangat tidak senang. Saat jam pulang, Jiangjia mendadak pamit pulang duluan dan meninggalkan Zaze. Suasana hati Zaze memang sedang tidak baik karena masalah uang itu, dan semakin sedih saat melihat Jiangjia pergi bersama Guran dan kawan-kawan. Sepertinya dia merasa dikucilkan.
Zaze tidak pulang ke rumah. Dia menunggu di suatu tempat hingga malam, kemudian kembali ke sekolah. Dia ingin mencoba memeriksa tong sampah kelas satu-satu karena mungkin saja uang kas itu terbuang tanpa sengaja di sana. Petugas kebersihan mana mungkin tahu di mana sampah kelas 1 karena semua sampah disatukan. Jika mau periksa saja semua tongnya, ada satu di depan dan satu lagi di belakang. Saat sedang mencari di tong sampah depan, Zaze mendengar suara yang tidak asing dari arah belakang. Saat dia pergi memeriksa, ternyata Jiang Jia, Guran, Guanfang, dan Lurang sedang membongkar semua sampah. Mereka diam-diam membantu Zaze. Zaze sangat terharu karena teman-temannya mempercayainya. Keesokan harinya, Lurang dan kawan-kawan memeriksa kelas lagi saat jam istirahat. Tidak ada satupun murid kelas mereka yang mau membantu. Mereka seolah tidak peduli dengan uang yang hilang tersebut. Guran jadi kesal karena Zenzin sangat santai padahal uangnya belum ketemu. Rasanya malah seperti mereka yang menghilangkan. Zenzin membalas dengan sengit kalau uang yang hilang bukan tanggung jawabnya. Lurang akhirnya maju dan menyuruh Zenzin untuk mengingat baik-baik. Apakah mungkin dia yang salah menaruh uang itu di suatu tempat? Zenzin tidak terima dan marah-marah karena mereka lebih mempercayai Zezai. Baik, jika tidak percaya padanya, mereka periksa sendiri saja semua barangnya. Saat mengeluarkan semua bukunya di laci, Zenzin tiba-tiba berhenti. Semua siswa langsung heboh melihat sikap anehnya yang tadi begitu garang, mendadak bungkam. Ternyata di salah satu bukunya, dia menemukan uang itu terselip dan uangnya masih utuh. Sontak saja semua orang berbisik-bisik menyebutnya menyembunyikan uang itu. Bisakah kalian jangan memfitnah? Kemarin aku sungguh tidak menemukannya. Siapa tahu Suzaze yang datang dan menaruhnya kembali, ujar Zenzin sambil marah-marah dan tetap tidak mengaku salah, malah menuduh. Zenzin, suara Lurang mengeras. Wajahnya juga tampak marah. Kau masih tidak tahu sampai sekarang betapa bahayanya gosip yang beredar. Maaf Yang Lurang, aku tidak sengaja melibatkanmu. Maaf sekali. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Kau berhutang permintaan maaf pada Suzezai. Berita soal ketemunya uang kas kelas 11 sampai juga ke kelas 19. Mereka langsung heboh karena uang itu ternyata ada di Zenzin sendiri dan ditemukan di hadapan semua orang. Benar-benar memalukan. Yah, itu salahnya sendiri yang tidak mencari dengan baik-baik. Jiang Jia lega sekaligus kesal karena Zeze sudah difitnah kemarin. Karena sudah ketemu, Zeze langsung mau ke kelas 11. Jiang Jia langsung menemaninya. Pas sekali lagi jam istirahat, sehingga semuanya berkumpul di kelas 11 untuk melihat Zenzin meminta maaf pada Zeze. Zenzin gengsi, tetapi saat Zeze mengajaknya ke ruang guru, Zenzin langsung mau minta maaf. Maaf, sudah boleh kan? Ujarnya tidak tulus dan masih dengan angkuh. Sudah, namun aku tidak menerimanya, ujar Zeze. Apa maksudmu? Marah Zenzin. Kata maaf dan tidak apa-apa digunakan untuk tulus memperbaiki kesalahan dan luka yang telah disebabkan. Bukan seperti kau sekarang, hanya dengan beberapa kata kau sudah ingin menganggap kesalahan ini tidak pernah terjadi. Jika seperti itu, aku tidak menerima permintaan maafanmu, jelas Zeze keren. Lurang dan kawan-kawan juga bangga dengan Zeze. Siswa yang melihat juga memuji Zeze sangat keren. Begitu pulang sekolah, Zeze, Jiang Jia, Guran, dan Lurang pergi nongkrong ke kedai nenek Guanfang. Zeze dan Jiang Jia juga curhat ke nenek mengenai apa yang dialami Zeze dan bagaimana Guanfang dan kawan-kawan tetap di pihaknya dan membantunya hingga nama baiknya bisa dibersihkan. Nenek jelas senang mendengarnya. Zeze jadi penasaran siapa yang inisiatif untuk memeriksa barang Zenzin, karena sebelumnya Zenzin kan bersikeras kalau uangnya tidak ada padanya.
Jawabannya adalah Lurang. Tetapi Lurang malu mengaku dan bilang kalau itu adalah Guran dengan Guangfang. Keduanya juga tidak begitu ingat gimana awalnya mereka bisa memeriksa barang Zenzin. Siapapun itu, aku berterima kasih padanya. Aku terharu, ujar Zezai. Guran langsung tertawa karena biasanya Zeze sangat cerewet, tapi hari ini tidak. Guanfang juga menggodanya tidak menangis padahal terharu. Jiangjia langsung menyuruh Zeze untuk menangis. Dia juga bilang kalau Zeze sangat pandai akting nangis. Lurang langsung tersenyum karena sudah tertipu akting Zeze kemarin. Seperti biasa, Lurang pulang bersama Zeze. Zeze takut kalau Lurang marah karena dia sudah pura-pura menangis. Untunglah tidak. Saat di kantor guru, Ye Zhenxing menangis sungguhan sehingga guru condong kepadanya. Tangisan palsumu begitu nyata, mengapa saat itu hanya diam saja? Mengapa aku harus menangis? Hanya orang yang bersalah yang baru akan menangis. Aku tidak bersalah. Lurang setuju dengannya. Sebelum berpisah, Zeze mengucapkan terima kasih karena dia mendengar dari Guangfang bahwa Lurang yang menyuruh Zenzin meminta maaf padanya. Ujian sudah selesai dan di akhir pekan, Zeze, Jiangjia, Guran, Guangfang, dan Lurang janjian pergi ke taman bermain. Sebelum mulai memasuki wahana, mereka belanja pernak-pernik dulu, salah satunya bendo boneka. Lurang dan Guangfang enggan memakainya, tetapi Guran memaksa. Guran memakai bendo yang sama dengan Lurang, sementara Zeze dengan Jiangjia. Zeze yang mau kopelan sama Lurang akhirnya mengajak Guran bertukar bendo dengan imbalan akan memberikan komiknya. Mereka mencoba banyak wahana, benar-benar menyenangkan, dan tentu saja tidak lupa Zeze, mereka semua itu dalam handycamnya. Setelah bermain banyak wahana, Guran, Guanfang, dan Jiangjia ingin istirahat. Zeze masih belum puas dan mau naik biang lala. Dan beruntungnya Lurang masih mau menemani. Di atas biang lala, Zeze menyuruh Lurang untuk membuat permohonan. Soalnya di drama TV dikatakan kalau mengucapkan permohonan di titik tertinggi biang lala bisa terkabul. Lurang tidak mau membuat permohonan, jadi jatah permohonannya diambil sama Zeze. Aku juga tidak mengharapkan tiba-tiba menjadi pintar atau memenangkan lotre. Aku hanya membuat permohonan sederhana. Pertama, aku harap pada ujian yang baru saja berlalu, kita semua mendapat nilai bagus. Kedua, semoga Rangrang lebih banyak tersenyum. Dia punya lesung pipit saat tersenyum, tampan sekali. Permohonan yang langsung terkabul karena Lurang tersenyum. Epilog dari drama Cina When I Fly Towards You part kelima. Zeze membuat rekaman dan ingin menyebutkan nama teman terbaiknya. Nama yang pertama disebut adalah Zhang Lurang. Jiangjia tidak terima dan meminta diulang karena ingin namanya disebut pertama. Ya udah, Zeze ulang, kali ini nama Jiangjia yang disebut pertama. Sekarang giliran Guangfang yang protes karena namanya disebut terakhir. Jika waktu bisa dihentikan sementara, aku harap mereka teman baikku selamanya. Ya, dimana tidak akan ada satupun yang pergi. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.